loh. Dan setelah aku lulus ternyata teman aku yang ngomongin aku gitu, atau yang dari samping-samping sebenarnya ada yang julid-julid ngomongin aku, mereka pada bilang salut aku nengok kau begitu. Baik, selamat datang di Making You Better You Show. Dalam program ini kami menyajikan berbagai obrolan menarik yang akan memberikan Anda berbagai ilmu dan juga pengetahuan pastinya untuk menjadikan Anda pribadi yang lebih baik. Bersama dengan saya, Devina Chen, trainer International Orator Society yang akan membawakan sesi kali ini. Dan di hari ini kita kedatangan tamu spesial yang pastinya saya kenal sebagai seorang dokter dan juga beliau adalah seorang beauty pageant. Dan tidak hanya sampai di sana loh teman-teman. Beliau juga adalah seorang Miss Charm Indonesia tahun 2020 dan juga Putri Indonesia Runner Up 5 tahun 2017. Langsung saja kita sambut bintang tamu spesial kita hari ini, Dr. Putri Mentari Sitanggang. Hai. Halo semuanya. Hai. Oke. Kak Putri, aku panggilnya Kak Putri ya. Iya, panggil Kak Putri boleh, panggil Taro boleh, panggil apapun boleh. Nah, ada satu hal nih aku penasaran dari Kak Putri. Nama Instagramnya kan Taro Tenggeng nih. Right? Apa sih yang biasanya kalau kita pakai nama kan mungkin bisa @Putri Mentari atau Putri Mentari Sitanggang. Dari Kak Putri kenapa namanya Taro Tenggeng? Ada apakah ada filosofi di baliknya itu? Ini paling banyak loh yang nanya aku tentang hal ini, serius, karena namanya agak aneh sebenarnya kan. Taro dari karena nama asliku Putri Mentari, terus nama Instagramnya, username-nya Taro Tenggeng. Jadi kilas balik ke nama asli aku kan Putri Mentari. Jadi aku itu punya nama kecil di rumah, dipanggilnya itu Tari. Oke. Nah, jadi abang-abang aku itu punya nama ejekan untuk aku. Jadi kita semua di rumah masing-masing punya nama ejekan. Untuk abang aku juga ada, untuk aku juga ada. Nah, untuk aku sendiri nama ejekannya itu jadi Tarot. Oke. Tarot ya kan. Jadi kalau abang-abang udah pada Tarot gitu. Terus waktu aku sekolah, aku kan sekolah pindah-pindah tuh. Dari satu kota ke kota lain, ikut papa pindah tugas. Dan waktu aku perkenalkan diri, aku kasih tahu, kenalkan nama saya Putri Mentari Sitanggang gitu. Jadi orang kan nangkapnya, oh dia Sitanggang, orang Batak, guru Sitanggang gitu kan. Jadi mereka manggilnya, oh Sitanggang, Sitenggeng. Gitu. Jadi sebenarnya dua-duanya itu adalah nama ejekan. Tarot dan Tenggeng itu dua-duanya adalah nama ejekan. Dan aku ngerasa kayaknya dua-duanya itu nama ejekan aku itu bisa jadi sesuatu hal yang unik dan diingat gitu loh. Pastinya berbeda kan. Jadi ya nama ejekan sekarang jadi nama panggung, jadi nama beken. Orang-orang malah taunya Taro Tenggeng. Ya, sampai tukang paket pun ngantar ke rumah mamaku Bu, ada paket untuk siapa? Untuk Taro Tenggeng katanya. Mamaku udah, oh iya. Mamaku udah dia udah pasrah aja nama anaknya udah diganti gitu. Oke, jadi ternyata nama ejekan itu juga bisa jadi sebuah nama panggung, nama beken yang bahkan bikin Kak Putri jadi ikonik malah. Ya, malah jadi itu yang lebih diingat, Kak Taro. Oke. Nah, baik. Kita sekarang udah tahu. Jadi kalau saya boleh tahu nih, kita gali-gali lebih dalam sedikit. Apa sih kesibukan sehari-hari? Apalagi selama tahun 2020 kan Corona mulai menyerang, tahun 2021. Nah, apa sih kegiatan Kak Putri sehari-hari? Kegiatan aku sehari-hari untuk saat ini, aku sekarang mengabdi di sebuah puskesmas di Siantar. Ini udah pengabdiannya udah berjalan selama 6 bulan sih, udah berjalan selama 6 bulan. Jadi aku tuh mulai mengabdinya tuh di awal Agustus. Kenapa harus mengabdi? Karena memang setelah kita menyelesaikan ujian kompetensi, kemudian dinyatakan lulus sebagai seorang dokter, kita diwajibkan dari Kemenkes untuk mengabdi sebenarnya selama 1 tahun. Tapi karena pandemi ini kita dapat kortingan, jadi cuma 9 bulan aja. Jadi mulai dari Agustus kemarin aku udah bertugas di Rumah Sakit Tentara Siantar selama 3 bulan. Setelah itu aku pindah ke puskesmas yang selanjutnya, itu ada puskesmas Singosari di Siantar. Dan sekarang aku udah masuk minggu kedua, tuh aku mengabdi di puskesmas Kartini. As I know kan Kak Taro dulunya juga tinggal di Medan. Berarti kalau ke ngabdinya di Siantar berarti pulang balik Siantar Medan ya? Ya, ini aku juga pulang balik kan. Jadi kayak demi podcast hari ini aku pulang balik ke sini gitu. Tepuk tangan.
Gitu. Aku kan udah dikoordinasikan dari minggu sebelumnya ya untuk ngisi. Ya, sekian. Aku pulang sekalian aku juga ya cari cuan. Oke. Aduh, tetap ya mencari sampingan ya, Bun. Tetap, karena kan wanita juga harus mandiri gitu. Oh, kan. wajib itu. Nah, kalau misalnya kita berbicara tentang mandiri, kalau yang saya dengar juga kan Kak Putri juga seorang Putri Indonesia runner up 5 tahun 2017. Udah expire, Bun. Yes, boleh dong cerita sedikit tentang kehidupan beauty pageant, karena setahu saya yang saya dengar ya, kan saya bukan beauty pageant dulu nih ya, tapi tingginya nggak nyampe. Oke. Nah, apa sih kemandirian, bukan kemandirian aja sih, apa sih yang didapat selama kehidupan sebagai seorang beauty pageant? Kalau misalnya yang ditanya banyak, apa yang didapat ya banyak. Banyak ya. Mungkin banyak orang berpikir bahwasanya menjadi seorang beauty pageant itu hanya cerita soal kecantikan, jalan di atas panggung, dada-dada ya kan, ala-ala angkat 8, pakai mahkota gitu. Tapi sebenarnya dibalik dari itu semua, aku cerita kilas balik nih kayak ke perjuangan aku yang dulu. Karena memang untuk ikut Putri Indonesia sendiri, sebelumnya udah banyak kompetisi yang aku ikutin. Jadi aku mempersiapkan diri, memantaskan diri lah istilahnya untuk bisa sampai ke jenjang itu. Dari dulu memang aku kan punya keinginan untuk sampai ke tahap itu. Oke, jadi aku rasa gak mudah sih untuk bisa langsung masuk ke titik itu kalau kita hanya ikut sekali kompetisi itu dan dah gitu dah. Jadi dulu itu memang mama aku juga sering ikutin aku kompetisi, memang jauh beda sih sama kompetisi, bukan kelas beauty pageant atau modeling, enggak. Cuman dia selalu mengajarkan aku untuk berani tampil di depan umum. Jadi secara tidak langsung kayak aku tuh udah diasah untuk jadi mentalnya lebih berani aja gitu kan. Lebih baja ya. Gitu. Yang dulunya malu-malu sekarang jadi kayak gini, ngomongnya kebablasan kadang ya kan gitu. Terus aku ada ikut lomba, itu awalnya di sekolah, jadi kayak ada pemilihan Raja Ratu, apa sih dulu itu Raja Ratu M3 ya, sorry. Terus habis itu ada ikut lomba ambasador produk ini, produk itu, ada ikutin. Terus ternyata yang lomba-lomba itu ada juga yang sampai ke, aku gak nyangka bisa sampai ada yang bawa aku ke tingkat nasional juga. Nah jadi aku dari situ belajar, terus habis itu aku ikut yang balik lagi ke basic lah ya, beauty pageant yang daerah aku ikut waktu itu sebelum ini Jakadara Kota Medan. Tapi sorry, sebelum ikut Jakadara Kota Medan aku ikut ini juga lomba di kampus dulu, tingkat kampus dulu, belajar dari lingkungan kampus dulu kan yang kecil-kecil, belajar dari kampus. Habis dari kampus aku ikut yang tingkat kota, Jakadara Kota Medan, terus gak rezeki di Jakadara Kota Medan. Ya udah, aku di tahun yang sama, di tahun 2016 itu, tapi di akhir tahun aku udah ikut Putri Indonesia gitu. Ya awalnya sih aku mikir gini, ya udahlah, aku udah punya bekal nih di lomba yang ini, udah tingkat kota udah, tidaknya aku sudah belajar perjenjang gitulah. Karena kalau ikut Putri Indonesia kan kita mewakili provinsi ceritanya. Ya udah, aku udah mengikutin ini, ya semoga persiapan ini, bekal ini udah cukup lah untuk aku bisa ikut ke provinsi. Dan di situ sebenarnya aku nggak muluk-muluk sih. Malam final itu aku bilang kayak gini, karena begitu banyak finalis yang aku rasa punya kompeten yang luar biasa, sama cantiknya, sama kepribadiannya oke banget. Jadi pastilah kita sebagai perempuan ya, apalagi perempuan pasti ada rasa kayak sisi mindernya tuh ada gitu kan. Aduh aku nggak kayak dia, aku nggak pintar dandan kayak dia. Jujur aku bukan orang yang pintar dandan. Catwalk juga ya udahlah wassalam aja gitu kan. Cuman aku waktu itu percaya dirinya karena aku merasa aku punya nilai lebih dalam berkomunikasi. Nah jadi aku rasa kalau misalnya dengan komunikasi kita oke, penampilan ya bisalah nanti agak diatur-atur, dipoles-poles sedikit. Aku berusaha meyakinkan juri pada malam itu. Kemudian aku ngomong dalam hati, tapi gini sih Tuhan, kalau misalnya aku sudah sampai di titik ini juga aku udah bangga. Siapapun nanti yang Tuhan rasa memang berhak dan pantas untuk mewakili Sumatera Utara ke ajang nasional, itu yang terbaik di Tuhan. Nah siapapun. Ya gak nyangka juga pada malam itu ternyata
terpilih. Aku yang dipilih. Dan ketika gitu. terpilih, gimana sih perasaannya Kak Putri? Aku yang mendengar aja kayak Aku nangis. okay. Aku nangis. Kalau misalnya lihat di YouTube kan Final PI Sumut 2016 itu aku kan crownnya diputar-putar nih kiri kanan ya kan, ala-ala Bun, kiri kanan. Pas mahkotanya nyangkut di kepala aku langsung bukan histeris ala-ala beauty pageant kayak gitu, enggak, nangis Bun, nampak cengengnya Bun. Nah, iya, langsung nangis, peluk runner up 1, terus yang mahkotanya aku bilang, jangan goyang-goyang, ntar mahkotanya jatuh, udah kayak gitu kan, jangan goyang-goyang. Oh iya, tapi udah kayak gitu. Ya udah, ya pasti kaget, pasti ada rasa kaget, terus terharu, masih nggak nyangka aja gitu, karena perjuangan itu nggak ada yang sia-sia, dan itu nyata gitu loh. Dan aku juga dengar ya Kak. Jadi mau memastikan apakah gosip yang beredar itu betul adanya. Aku dengar Kak Putri maksudnya selama masa Putri Indonesia mau yang Sumut, mau yang nasional, itu juga sering latihan catwalk sendiri sampai tengah malam. Betul nggak sih? Kok tahu dari mana? Ngeri ya kalian ya. Oh, investigasinya takut pula aku. Ada yang lebih dalam lagi yang kalian tahu? Harusnya sedalam itu aja sih. Okay. Tapi karena kan kita semua juga melihat. Kebetulan 2 tahun lalu aku sempat ikutan nonton kayak ikutan jalan. Kalau Putri Indonesia itu ada 3 B, beauty, brain, and behavior. Dan menurut aku behavior untuk terus mau upgrade diri, walaupun tadi kan Kak Putri bilang kalau penampilan bisa lah di permak, kemudian catwalk, wassalam. Iya, wassalam udah. Dan apa sih yang sebenarnya mendorong Kak Putri untuk sampai tengah malam, waktu nggak ada waktu tidak ada, waktu senggang juga dipakai buat latihan catwalk. Apa sih yang mendorong hal itu sampai sejauh itu? Gitu. Jadi aku selama kompetisi ngeliat dong lawan aku, apa yang jadi kelebihan mereka, balik lagi apa yang jadi kurangku gitu kan. Karena ya memang kita harus bangga atas kelebihan diri kita, cuman aku rasa aku juga masih ada kurangnya gitu kan. Jadi aku lihat lawan aku, kayaknya mereka oke nih. Aku nggak malu tanya sama mereka. Waktu catwalk itu gimana ya supaya geolannya dapet, supaya kayak kesannya mata berisi kayak gitu-gitu. Ya aku belajar, terus aku praktekin. Jadi kan kita itu karantina dari pagi, kita udah bangun jam 6 pagi udah bangun kan. Habis itu makeup dan segala macam. Terus kamar mandinya ganti-gantian lagi. Kan lama, perempuan dandannya lama, udah tau lah ya. Dari pagi kita udah siap-siap, habis itu pas udah malam, udah selesai semua karantina, kita tengah malam latihan catwalk, sama ada pelatih beauty pageant trainer itu Koklana Limsar. Dia yang latih sampai jam 1:30. Oh wow. Ya, sampai jam 1:30 karena kita karantina cuma 3 hari. Sampai ke malam final. Jadi belajar koreo itu kan agak lumayan ya dengan finalis yang banyak. Jadi kan harus benar-benar ingat gitu kan koreonya. Nah, kalau kita cuman latihan sebatas sampai koreo itu aja, aku rasa bakalan sulit sih. Jadi pada waktu semuanya udah pada istirahat, tidur, ada yang mungkin mandi dan segala macam, ada yang hubungin keluarga, aku waktu itu latihan. Soalnya kadang kan kalau kita latihan dilihat sama teman-teman mungkin ada malunya juga ya gitu kan. Jadi aku latihan di koridor apartemen, sendiri bolak-balik. Terus aku lihat di handphone udah bagus belum. Aku sambil rekam udah bagus belum. Ya lumayan lah daripada yang sebelumnya gitu kan. Jadi ya paling tidak pertama waktu kita keluar di panggung kan catwalk duluan nih. Jadi waktu pertama kita keluar di panggung, paling tidak dari cara jalan udah gak malu-maluin. Ya gak bagus-bagus banget, tapi yang penting gak malu-maluin lah. Jadi dari jalan udah oke, terus pas ngomong oke, terakhir kalau misalnya untuk urusan cantik, senyum aja udah cantik gitu. Aman itu, aman. Coba kita lihat ke kamera sebentar, cakep kan? Senyumnya harus gitu, harus meyakinkan. Sensual dan juga berwibawa dong. Ya gitu. Oke, that's very nice. Jadi teman-teman, Kak Putri aja berlatihnya sampai tengah malam. Kalian yang masih setengah-setengah di luar sana nggak mau berusaha sampai maksimal sih.
Oke, kita lanjut. Tadi saya juga ada dengar kalau Mama kan sering bawa nih, temani, terus bawa kompetisi-kompetisi. Kalau di dalam kehidupan Kak Putri sendiri, ada nggak sosok seseorang yang sangat berkesan yang ketika misalnya ditanya siapa sih yang membawa Anda hingga Anda seperti Putri saat ini? Is there someone in your mind? Ada. Jadi waktu aku mau ikut Putri Indonesia, pasti kan kita ngelihat kompetisi-kompetisi yang di tahun sebelumnya. Ya, jadi pada waktu SMA aku sebenarnya paling suka sama Putri Indonesia. Aku lupa sih di tahun berapa, cuma namanya Kak Maria Selena. Nah, dari semua Putri Indonesia, kenapa aku sukanya sama dia? Aku ngelihat dia tuh punya sesuatu hal yang berbeda gitu loh. Dia sama kayak aku, punya rasa minder. Dia punya rasa minder juga. Dia bilang dia kayak agak rasanya gimana gitu kalau dilihat sama orang banyak gitu. Terus hidupnya dikomentarin dan segala macam gitu. Karena kan kita pasti punya ya titik-titik lemah, kayak aku sebenarnya adalah orang yang overthinking gitu. Jadi kalau misalnya dikomentarin sedikit, pasti aku jadi kepikiran tuh. Cuman kan tergantung sama kita juga menanggapinya. Pada saat kita kepikiran, kita bawa ke arah yang positif atau negatif. Apakah dari setelah kepikiran itu kita berusaha untuk memperbaiki diri atau tidak gitu. Nah, jadi aku waktu itu ngeliat Kak Maria tuh selain dia cantik, kemudian tinggi, terus sisi lainnya dia pemain basket. Iya kan bertolak belakang banget ya sama yang putri-putrian yang katanya feminim, ya menggunakan high heels dan segala macam. Justru dia berbeda gitu loh, dan dia aja yang mungkin latar belakangnya bisa berbeda seperti itu bisa. Dan dia mau belajar juga untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Aku belajar dari dia, terus terinspirasi dari dia. Terus kalau untuk cara ngomong dan segala macam, aku suka sama Kak Choky Sitohang. Oh iya. Ya, dari zaman-zaman Happy Song ya Bun. Aduh, aku udah tua deh ketahuan dari zaman Happy Song. Kalau pulang sekolah nontonnya itu, ya kan. Aku ngelihat dia bisa berkomunikasi dengan baik, gak hanya untuk yang sepantaran dengan kita, tapi juga pada saat dia membawa acara untuk anak-anak dan segala macam, dia bisa menguasai itu. Dan kalau misalnya ada sesuatu hal yang aneh di dalam acara tersebut, dia kayak berusaha menghandle itu supaya kesannya netral gitu. Dan gak nyangka waktu di PI kan juga dilatih sama dia langsung kan. Aku yang waktu itu, waduh, jumpa sama idola langsung gitu kan. Tapi sebelum waktu jumpa sama dia di PI, jadi waktu itu dari kampus itu disediakan pelatihan komunikasi, dan yang bimbing itu Kak Choky. Nah, sebenarnya aku pertama kali jumpa sama Kak Choky itu di situ. Bayangin ya, kita jumpa sama orang-orang yang benar-benar kita idolakan, itu rasanya gimana? Bun ya, pipi aku merah, tempurung lutut aku lemas Bun, ya kan gak bisa berdiri, kayak aduh, orang bego. Apalagi kalau disamperin udah melalah semuanya. Diajak foto aja aku udah langsung kayak itu fotonya jelek karena muka aku kayak muka gitu, saking terkesimanya sama dia gitu kan. Ya kalau dari sisi cara ngomong dia, kemudian kalau dari cara penampilan dan segala macam, aku kagum sama dia. Jadi perlu sih kita mengidolakan seseorang supaya kita itu punya seperti motivasi tersendiri untuk bisa mengupgrade diri kita. Bukan jadi kita menjadi seperti dia, enggak, tapi kita belajar banyak lah dari orang-orang yang mungkin sudah punya pengalaman lebih dari kita, dan dia sudah mumpuni di bidang itu. Kenapa enggak kita belajar dari dia, tapi tetap cinta sama diri sendiri gitu. Nah, after all, self love is important. Ya, benar banget. Dan kalau misalnya ini kita bawa lebih ringan, tadi udah beberapa bawang masuk ke mata gitu ya. Jadi Kak Putri, kalau misalnya kita berbicara tentang kehidupan dokter nih, kalau setelah pengabdian selesai, rencana Kak Putri ke depannya gimana sih? Kalau misalnya aku sudah selesai pengabdian, aku kan bakal selesai pengabdian di bulan 5. Di bulan 5 kita tuh diwajibkan kalau misalnya kita mau melamar ke rumah sakit atau instansi-instansi yang lainnya, itu kita wajib pelatihan. Ada
seperti ACLS, ATLS. Nah itu kayak untuk pelatihan basic life support lah gitu. Karena kan nanti kita pasti duluan kerja di IGD dulu, di mana itu kan yang benar-benar gawat darurat katanya kan gitu. Jadi kita harus pelatihan dulu, habis itu kita harus terima dulu surat tanda registrasi dari Ikatan Dokter Indonesia, baru habis itu kita boleh melamar kerja. Nah kalau untuk melamar kerja, untuk saat ini aku udah ada sih diajak sama beberapa kenalan, oh kerja di sini aja, kerja di sini aja, ada di mungkin dalam waktu dekat ini akan kerja di klinik. Tapi aku ada kepikiran juga untuk pengen cari pengalaman, sekalian ingin gimana ya, selain cari pengalaman ya pengen memang ikut terjun langsung sih ke Wisma Atlet gitu, ada kepengen. Karena teman-teman aku semua yang udah selesai pengabdian udah ada yang di sana gitu. Toh kan di sana ya kontraknya sebulan, 3 bulan gitu. Jadi pengen cari tahu dulu, sekalian pengen ikut terjun langsung gimana sih perjuangan di sana. Karena kan pasti beda dong di Medan sama yang di sana langsung gitu kan. Mungkin kalau di Medan sendiri atau di Siantar lah nggak tempat aku pengabdian, kita ya kerja ya tetap pakai APD dan segala macam, tapi kan kita nggak tahu dengan benar-benar bahwasanya pasien yang datang ke kita itu adalah orang yang positif atau tidak dan segala macam. Karena kan untuk menentukan positif atau tidaknya selain dari gejala yang dia ceritakan, kita kan harus lakukan pemeriksaan. Sementara kalau di puskesmas itu kan kita hanya untuk pemeriksaan awal aja toh, gejala-gejala awal. Dan pastinya akan berbeda kalau misalnya kita langsung terjun dengan orang yang memang sudah didiagnosa positif. Ya kan gitu. Jadi ada keinginan ke sana juga, lagi nanya-nanya sama teman. Kita lihat aja nanti. Oke, semoga terwujud ya. Dan kemudian kalau misalnya dari Kak Putri sendiri ada rencana untuk seperti misalnya ngambil spesialis atau misalnya ke further education level, pasti ada. Karena aku rasa untuk melanjut ke spesialis itu bukan hanya sekedar tambah gelar aja di belakang, tapi upgrade diri sih. Jadi mau kemanakah arahnya nanti setelah jadi dokter umum, mau sekolah spesialis dan segala macam, ada keinginan seperti itu. Dan masih bimbang, ada 3 bidang yang aku sebenarnya inginkan, cuman kita lihat aja nanti perspektifnya ke depan mana yang aku lebih minati gitu kan. Karena sebenarnya aku pengen carinya itu kerjaan yang sekalian aku bisa cuap-cuap kayak gini juga. Jadi enak sih untuk kayak kita bisa ngobrol, edukasi orang dan segala macam. Kalau misalnya untuk langsung terjun ke klinisi, terus kayak terikat di satu gedung atau di satu rumah sakit, aku rasa kan kayak bosenin gitu. Tapi kalau kita bisa kayak sekalian ngobrol-ngobrol kemana-mana gitu, aku pengen cari yang arah-arahnya ke situ sih. Cuman nanti lah aku pikirkan lagi, terus masih mempersiapkan juga dananya Bunda gitu. Karena kan untuk sekolah spesialis jujur ya itu kan agak lumayan besar biayanya. Sementara di usia yang aku segini, sekolah dokter kan lama ya, sekolah dokter lama, biayanya besar. Jadi untuk saat ini aku rasa aku harus kerja dulu, siapin diri, siapin mental, siapin uang. Sama yang terpenting aku adalah kerja dulu untuk bahagiain mama dulu gitu. Jadi kalau sejauh ini pasti dong, mungkin dari netizen itu pernah ngomong, itu enak dong, dokter, beauty pageant. Tapi terkadang kan bisa aja kan dalam kehidupan itu kita kadang bimbang. Kebetulan Kak Misa apalagi Kak misalnya ada 2 event yang berlangsungnya bersamaan. Aku mau jadi dokter, tapi harus sedikit mengorbankan beauty pageant. Tapi kalau aku misalnya milih beauty pageant, I have the call. Aku punya panggilan sebagai seorang dokter. Nah, kalau misalnya pernah nggak itu terjadi? Nah, ada ngomong, Kak Putri kan enak, udah dokter, pasti juga pinter, terus masa depannya ada, terus beauty pageant, udah enak deh kehidupannya gitu. Kalau ada yang mengatakan seperti itu, biasanya reaksi atau responnya Kak Putri gimana sih? Nah, ini pertanyaannya memang benar pernah aku rasakan. Karena gini, aku kan waktu itu mengikuti Putri Indonesia, setelah itu aku lanjut koas. Ya, jadi kan setelah aku lulus 3,5 tahun kan kita dapat gelar sarjana kedokteran dulu, baru habis itu kita lanjut ke koas kan.
Jadi kayak skenario-nya itu emang udah diatur sama Tuhan sih aku rasa. Jadi koas aku itu nggak terganggu karena sebelum koas acara Putri Indonesia udah selesai yang di nasional. Cuman kan aku masih tetap menjabat selama 1 tahun untuk perwakilan Sumatera Utara. Jadi ada acara di Sumatera Utara aku kunjungan dan segala macam. Pasti ada hal yang memberatkan juga karena kan teman-teman mikirnya si Putri itu enak lah udah punya nama, dokter-dokter nanti bakalan iniin dia kasih izin dan segala macam. Enggak. Jadi aku itu waktu di awal koas, aku nggak tahu kenapa nasib aku lah memang aku masuknya langsung ke stase anak. Di mana stase anak itu supervisornya killer-killer. Oh Ya. Terus kebetulan di situ aku juga dapat kepercayaan dari kampus aku, dari yayasan aku dikasih kerjaan baru untuk waktu itu berkecimpung di marketingnya rumah sakit. Jadi tempat aku koas, tapi aku juga di situ sebagai bagian dari marketing rumah sakit itu. Jadi semakin berat nih bebannya Bun. Wah makin udah mau gila sebenarnya kakaknya ya kan. Nah, terus waktu aku harus disuruh ikut rapat di rumah sakit, terus di situ juga aku harus koas. Ya aku izin dong sama supervisor aku, dok izin Putri ada kayak gini. Sekali dikasih, 2 kali dikasih, terus 3 kali. Kamu itu mau belajar atau mau kerja? Katanya kayak gitu. Itu sebenarnya kayak, aduh sebenarnya aku kalau bisa pilih aku juga selesain aja dulu koasku. Cuman kan namanya dikasih kepercayaan kayak gini, mau nolak juga gimana gitu kan. Karena gini, aku itu setelah aku selesai SKED, koas kan kita tetap masih bayar tuh uang kuliah. Tapi dengan aku kerja di rumah sakit, aku dapat beasiswa jadinya. Jadi aku nggak bayar lagi uang semesteran aku dan segala macam gitu kan. Ya pasti itu hal yang sangat menguntungkan dong buat aku. Dimana papaku juga pada saat itu baru meninggal kan. Aku ngerasa aku harus meringankan beban orang tuaku gitu. Kalau misalnya aku punya kesempatan bagus seperti ini, kenapa aku nggak ambil gitu. Dan aku coba aja. Dan pada akhirnya mungkin karena satu hal dan yang lainnya, setelah itu aku kayak diomongin lah sama teman-teman. Diomongin sama teman-teman, dan ujian aku di stase anak aku digagalkan. Aku digagalkan karena dokternya ngerasa kayak gini. Enggak, kamu tuh, pertama dia bilang gini, waktu ujian itu dia bukan uji aku pelajaran kasus yang mau aku angkat di ujian itu, enggak. Jadi dia bilang, Dek, kamu itu sebenarnya mau jadi dokter atau mau kerja, atau kamu tuh mau fokus ke lomba-lomba putri-putrian kamu itu? Saya mau fokus jadi dokter, dok. Alah bohong kamu, kayak gitu langsung. Kita drop dong digituin langsung. Yang tadinya kita udah persiapan mau ujian, udah nggak ada lagi tuh ingat sama materi-materi yang kita mau ujian kan. Udah, gini aja, pelajarin aja dulu, hafal aja dulu ujian kamu itu. Nanti kalau kamu memang benar-benar udah siap, datang ke saya. Di situ aku nangis, kayak, aduh, segininya ya. Padahal ya bukan maunya aku juga, namanya Tuhan kasihnya aku rezekinya koas sambil kerja, ya kan aku nggak tahu aku bakal dikasih tanggung jawab segini besarnya gitu kan. Udah, itu yang pertama aku digagalkan. Tapi habis itu aku ujian, aku udah pindah stase, aku udah pindah ke stase penyakit dalam, baru aku ujian stase anak. Jadi aku curi-curi waktu juga izin. Ya, terus di stase penyakit dalam, syukurnya dokternya cuek-cuek aja sih. Ya, mereka tahu aku sebagai apa, posisiku sebagai apa. Terus di situ kayak aku ya minta tukar-tukar jadwal jaga lah sama teman. Aku pindah ya ke jadwal yang ini, aku pindah ya ke jadwal yang ini gitu kan. Syukurnya teman-teman aku ngerti, ya aku masih bisa lah ikut kunjungan ke sini, ikut kunjungan ke situ. Memang capek sih, kayak pulang koas aku masih harus ikut kunjungan lagi dan segala macamnya. Baru habis itu lanjut kerja lagi di tempat yang lain. Dan pastilah aku ada diomongin yang seperti itu. Cuman pada saat teman-teman aku ada yang sirik seperti itu, pasti ada juga teman-teman yang belain aku. Iya gitu. Jadi syukurnya ada teman-teman yang masih belain aku, dia bilang kayak, enggak lah si Putri itu udah izin kok sama ini, dan kalian gak boleh mikir kalau misalnya dia memanfaatkan posisi dia yang sekarang. Kalian harus punya rasa yang empati juga lah sama dia. Kalau dia gak kerja, yang biayain hidup dia siapa? Karena jujur setelah papaku udah gak ada, aku koas, sampai sekarang, ya aku biayain hidup aku sendiri.
nggak ada kayak minta lagi ke mama dan segala macam. Dan untuk teman-teman mungkin ngelihat aku lulus dokter mulus-mulus aja ya. Padahal setelah koas, di mana aku setelah koas aku roller coaster ya, banyak yang nggak suka dan segala macam, banyak yang sirik-sirikan. Aku diperleng lagi, disuruh ulang koas kulit. Waktu itu aku disuruh ngulang tuh. Aku ngulang 2, kulit sama saraf. Kulit. Kalau yang saraf memang aku waktu itu aku izin telat 3 hari nggak masuk. Terus aku disuruh ngulang dari awal, nggak boleh masuk. Terus habis itu kalau yang kulit karena ada teman aku yang buat masalah, terus dokternya juga sensi sama aku, jadi aku disuruh ngulang benar-benar 1 bulan. Dimana teman-teman aku yang lain udah persiapan ujian profesi dokter, tapi aku masih koas. Itu malunya luar biasa sih. Itu benar-benar kayak langsung kayak drip gitu. Seolah-olah orang mikir, itulah makanya Putri koas aja dulu, gak bisa kerja dan segala macam, ngulang kan, gitu. Tapi di situ kayak ya udahlah, orang-orang mau komentarin gimana juga. Terus aku Agustus ikut ujian profesi dokter, tapi ternyata aku nggak lulus. Aku nggak lulus sekali. Jadi nilai kompetensi dokter itu kan minimal 66 baru lulus. Di situ nilai aku tipis 65. Wah, itu langsung kayak sesaknya minta ampun ya di situ. Karena udah aku begadang setiap malam, pulang dari aku kerja, aku belajar lagi gitu kan. Udahlah, ikutlah lagi aku di ujian bulan 11. Di situ aku resign dari kerjaanku. Aku mau fokus untuk ujian profesi dokter. Udah, barulah aku lulus di bulan 11. Nilai aku puji Tuhan melebihi dari angka minimalnya gitu loh. Jadi di situ teman-teman aku pada bilang kayak gini. Di situ kan waktu aku bulan 11 itu, walaupun aku udah resign dari pekerjaan aku di kampus, di rumah sakit juga udah gak kerja lagi, aku ada terima side job kayak fashion show, aku masih terima. Kalau misalnya kayak endorsement dan segala macam, aku masih terima. Jadi teman-teman aku tuh sempat ada yang komentarin gini. Mereka kan teman-teman aku manggil aku, ada yang manggil mami, mimi, karena mulut aku kan kayak mama gitu kan. Mulut aku kayak mama. Jadi teman-teman aku bilang, Mi, fokuslah dulu, tinggalinlah dulu kerjaan-kerjaan kau. Ngapain sih kau mementingkan itu? Doktermu ini lebih penting loh gitu. Tapi di situ aku sebenarnya jujur tersinggung dengan omongan mereka. Tersinggungnya kenapa? Aku memang bukan orang yang terbuka untuk sampaikan keluhan aku setiap hari, capeknya aku gimana, di luar aku, di hadapan gimana dengan orang-orang yang sikut-sikut di dalam pekerjaan. Dalam dunia pekerjaan kan ada yang sikut-sikutan kayak gitu ya, kita dijatuhkan lah, masuklah, kita dibilang, apalagi kayak posisinya kayak aku nih, ada yang nanti relasi yang lebih tua, aku dibilang si Putri tuh goda-godain yang lebih tua. Itu ada yang ngomong-ngomongin kayak gitu, ada. Jadi aku ngerasa kayak, aduh teman-teman aku nih nggak tahu ya, kalau misalnya aku nggak kerja, aku yang biayain hidup aku siapa? Aku juga mau ngelanjutin semuanya gimana? Mungkin kalian ngeliatnya aku happy aja segala macam gitu kan. Tapi ya sudahlah. Aku nanti lagi fashion show nih di belakang panggung. Kebetulan aku kan, jadi buku-buku aku tuh aku foto-foto dulu catatan aku. Jadi aku di belakang panggung aku belajar dari handphone, catatan aku segala macam. Oh berarti sambil persiapan buat fashion show sambil belajar. Ya aku sambil kayak gini-gini, sambil hafal gitu kan. Terus habis itu nanti teman aku adalah juga yang bilang kan, Putela karaoke yuk. Oh gak usah kayak gini lah, cari uang, habis itu belajar, mati kok nanti cepat, katanya kayak gitu. Yaudah karaoke. Nyanyi aku 1-2 lagu, habis nyanyi, habis itu aku ke pojok, Wak nyanyi, gue bilang kayak gitu. Gantian lah kita, capek juga aku bilang kayak gitu kan. Habis itu pas di ujung aku belajar, temen aku pas nengok, ih pas mati kok Put, katanya kayak gitu. Kau ya udah ku ajak karaoke, masih sanggup kamu, katanya kayak gitu. Maksudnya dia mikir, ini tempat berisik, kok kau bisa sambil ngapal kayak gitu. Karena aku di situ langsung kayak, aku nggak bisa kalau cuma nunggu tempat sunyi aku baru belajar. Ya memang aku harus terbiasa, jadi nanti aku waktu ujian udah terbiasa, mau ada berisik mau ada apapun itu aku tetap fokus sama apa yang aku kerjakan gitu loh. Dan ya udah, dari tempat yang kayak gitu, dari tempat yang berisik, tempat kerjaan, mau tempat yang sunyi sekalipun aku belajar. Jadi terakhir pas aku ujian aku udah terbiasa, mau ada yang kesenggol kayak ada yang jatuh dan segala macam, aku udah fokus aja sama ujian aku gitu. Ya udah, ternyata aku lulus, puji Tuhan, di bulan 11 gitu. Bulan 11 tahun berapa atau 2019. That's nice. Jadi sebenarnya apa yang mungkin dilihat orang lain, mungkin tuh hasilnya, tapi prosesnya itu belum tentu bisa dilihat oleh semua orang.
Tapi karena omongan mereka juga toh aku jadi kayak punya beban tersendiri. Dengan beban itu juga aku punya kekuatan lah, ibaratnya aku mau membuktikan bahwasanya aku bisa, walaupun aku sambil kerja aku bisa gitu loh. Aku bisa lulus dan aku bisa selesaikan tanggung jawabku ini gitu loh. Karena kan aku harus tanggung jawab sama papa mamaku yang udah nyekolahkan aku, dan untuk sekolah kedokteran itu biayanya bukan murah dan perjalanannya panjang gitu loh. Jadi aku pengen buktiin juga ke mereka bahwasanya aku bisa gitu loh. Dan setelah aku lulus ternyata teman aku yang ngomongin aku itu, atau yang dari samping-samping sebenarnya ada yang julid-julid ngomongin aku, mereka pada bilang salut aku nengok kamu begitu. Dan bukan mau nunjukin kesombongan aku, enggak, cuman aku pengen buktiin ke mereka ya aku tuh memang harus menjalani hal yang seperti ini, dan kalian harus paham dan ngerti kalau memang dunia kita itu beda. Kalau misalnya kalian ya habis pulang kuliah kalian ke rumah jumpa keluarga, kalian selesai, aku nggak bisa mendapatkan seperti yang kalian rasain. Memang masa muda aku tuh ya aku harus habisin kayak gini. Ya mau gimana lagi gitu, jalan setiap orang tuh berbeda-beda. Sometimes apa yang kita take for granted itu adalah hal yang menjadi privilege bagi orang lain ya. Nah, kalau misalnya kita berbicara tentang, tadi kita sudah bahas sisi edukasi tentang apa sih rencana Putri ke depannya, dan juga up and down, bahkan tidak hanya sebagai seorang beauty pageant, tapi juga as a doctor yang sedang menjalani kehidupan sebagai seorang dokter, ada juga naik turunnya. Kalau menurut Kak Putri sendiri nih, seberapa penting sih peran orang tua di dalam kehidupan seorang anak? Wah, sangat penting sih, karena jujur pada saat aku beauty pageant itu kan 2 hari setelah aku terima mahkota papaku meninggal. Oh ya, jadi aku terakhir kali jumpa dengan papa aku itu di malam final Putri Indonesia. Setelah itu gak pernah jumpa lagi. Papa aku tuh selalu ngajarin aku gini, kalau misalnya aku mau ikut lomba segala macam, coba aja, nanti papa ajarin. Papaku tuh kan latar belakangnya orang hukum. Nah jadi dia mungkin karena jumpa dengan banyak orang yang kayak di luar sana itu pandangannya gimana, jadi diajarin ke aku, dia kasih masukan ke aku, dan dari kecil memang aku sudah diajarin dia untuk bisa berpikir kritis gitu. Jadi dia bilang pada saat nanti kalau misalnya nih, dia ngajarin aku, pada saat nanti misalnya kamu dihadapkan sama suatu pertanyaan yang kamu rasa dilema, gak boleh langsung to the point menyampaikan bahwasanya misalnya Putri mikir itu hal yang buruk, gak boleh langsung disampaikan itu hal yang buruk. Ceritakan dulu, ada positifnya, sisi positifnya, tapi setelah itu masuk ke bagian yang mau sampaikan. Misalnya kayak, aku rasa kegiatan yang ini bagus dan segala macam, tapi akan lebih baik kalau misalnya. Nah jadi cara penyampaian kita itu adalah hal yang penting. Gimana caranya supaya kita tidak menjatuhkan hal yang ingin kita sampaikan, tapi opini kita itu tersampaikan. Itu yang aku paling ingat dari papa. Dan papa tuh pernah bilang bahwasanya kita itu hidup jangan seperti ikan yang mati. Ikan yang mati itu dia terbawa oleh arus, gak pernah bisa untuk melawan arus. Kita itu hidup harus melawan arus kehidupan. Kalau misalnya kita ikutin aja semua arus kehidupan kita ini, belum tentu kita bisa mencapai sampai ke titik yang kita inginkan. Tapi kalau kita lawan, paling tidak kita sudah berusaha dan kita udah tahu arah kita itu pada saat kita melawan kita udah mau kemana. Kalaupun kita nggak sampai ke titik itu, kita udah coba gitu loh untuk melawan arus kehidupan itu. Gitu. Itu sih yang aku paling ingat dari papa. Dan sampai sekarang pun walaupun papa nggak ada, gimana ya rasanya? Aku tuh anak perempuan paling kecil, satu-satunya perempuan dan paling dekat sama papa. Dan waktu dia nggak ada, aku ngerasa kayak gimana aku bisa ngelanjutin kehidupan aku kalau separuh jiwa aku pergi. Itu sih yang aku bilang pada saat itu. Sampai sekarang pun aku sudah selesai kedokteran dan kayak aku pengabdian segala macam, aku sering tuh pulang aku ke tempat papa hanya untuk sekedar cerita gimana kehidupan aku hari-hari ini, gimana masalah yang aku hadapin. Memang berat rasanya. Ini udah tahun kelima. Mungkin teman-teman aku yang follow di Instagram sering lihat aku kayak posting foto random sih. Tiba-tiba nanti udah
videonya lawak ya kan. Putri ini videonya di story nanti lawak, tapi habis itu tiba-tiba kalau udah lagi masuk jam-jam malam, jam-jam rawan, jam-jam sendu ya kan. Gak bisa dia, terbawa juga dia sama suasana. Tiba-tiba kalau lagi sendiri itu kayak, aduh, gimana ya kehidupan aku di masa depan. Coba masih ada papa, pasti akan ada gitu. Dan syukurnya aku punya mama yang kuat, yang bisa nyemangatin aku. Dan dia orangnya easy going. Aku mau ngelakuin hal apapun itu selama aku tidak membuat hal yang buruk untuk keluarga dan untuk diriku sendiri, lakuin. Dia selalu dukung aku. Dan dia sebenarnya gak suka lihat aku sedih-sedih. Kayak aku pengen sama papaku dan segala macam. Dia maunya aku tuh ya boleh ingat tapi jangan sedih. Karena takutnya nanti papaku di sana juga jadi gak tenang. Ya ikutan sedih gitu. Cuman sampai kapanpun perasaan seorang anak untuk papanya itu gak akan pernah bisa lekang gitu aja walaupun dia udah pergi gitu loh. We can say cinta pertama seorang putri itu pasti papa. Pasti. Dan sampai sekarang pun kalau aku punya masalah, aku cuman ngeliat foto dia terus bilang kayak gini, bos main-main lah ke mimpi, mau cerita. Cuman itu aja. Jadi kayak sangat besar lah arti orang tua buat aku. Karena tanpa pesan dan tanpa, menurut aku didikan orang tua apalagi Batak ya agak sedikit gitu kan. Tapi kalau nggak karena omongan mereka yang sedikit keras dan kasar ke aku nggak jadi orang yang seperti sekarang ini. Karena ternyata kehidupan di luar sana lebih keras daripada omongan mereka. Dan itu nyata dan udah aku rasakan. Gitu. Jadi ya, terima kasih papa dan mamaku. Itu bukti cinta dari seorang putri untuk kedua orang tuanya. Iya. Pas pula namanya putri ya. Iya. Emang. Karena aku dikasih putri ya memang satu-satunya anak perempuan di rumah ya putri gitu. Dan aku lahirnya pagi-pagi. Jadi mereka kasih nama aku Mentari. Yes, jadi anak perempuan satu-satunya yang mereka harapkan nanti bisa memberikan cahaya dan kehangatan untuk keluarga. Tapi gitu. Memang itu terbukti dengan banyak orang yang mengidolakan seorang sosok Putri Mentari Sitanggang. Iya, semoga lah. Semoga mereka nggak kecewa juga ya kan, idolanya kok gini-gini amat lah. Oh justru itu kalau menurut aku tuh malah menjadi sisi otentiknya seorang Putri Mentari gitu. Karena kan orang mikirnya putri nih, ya kan kalem, ya kan cakep, ya kan. Padahal pas ngomong kayak gini lah. Ceriwis, kalau aku nggak ngomongnya ceriwis. Dan malah kalau kita ngomongnya seperti itu malah lebih mudah untuk approach dan juga lebih mudah untuk di approach. Kadang ada orang yang takut, kok kayaknya kisahnya gimana segen lah gitu sama dia Wak, dia kayaknya pendiam nih, nggak bisa nih masuk cakap-cakap kita ya kan gitu. Masuk aja, harus bisa. Karena kan kalau misalnya kita ke masyarakat, kita harus bisa berbaur ngomong sama mereka. Kalau kita ngomongnya juga terlalu kayak yang formal dan segala macam, kita takutnya malah membangun kayak dinding batas yang baru. Tapi kan harusnya bagaimana kita berbaur. Kan kita sebagai seorang putri itu bukan cerita tentang soal mahkota, tapi bagaimana kita melayani, bagaimana cara kita bisa langsung merasakan orang-orang di sekitar kita. Itu toh yang kita mau berikan supaya mereka juga merasa hangat dan terinspirasi dengan keberadaan kita. Itu harusnya. Bukan jadi kita kayak, aku seorang putri nih gitu. Bye, dadah. Enggak kayak gitu harusnya. Menurut aku enggak kayak gitu. Oke, mungkin pertanyaan terakhir ya. Udah selesai nih. Kok udah terakhir-terakhir aja? Nambah lah. Aku mau nanya banyak sih sebenarnya. Nanti kita lanjut sesi 2 nih. Oke, sip. Kalau misalnya menurut seorang putri, menurut Kak Putri yang seorang dokter dan juga seorang beauty pageant, apa sih kira-kira skill yang mungkin akan dibutuhkan oleh generasi milenial di tahun-tahun mendatang? Skill ya? Aku rasa sih, kalau misalnya skill memang tergantung dengan apa yang dia sedang kerjakan sekarang. Tapi aku rasa yang paling harus dikuasai adalah public speaking sih. Gak jauh-jauh, karena menurut aku itu kita setiap hari berkomunikasi ya, di hadapan dengan komunikasi, dan kita gak tahu siapa aja orang yang akan jumpa dengan kita. Nanti di pajak-pajak kita jumpa sama inang-inang, ya kan? Atau misalnya
kita lagi berhadapan dengan orang-orang penting, kita nggak tahu cara handle-nya gimana. Jadi aku rasa itu adalah satu hal yang paling penting dan harus dimiliki oleh setiap generasi muda zaman sekarang. Karena banyak sekarang yang tampilan dari luarnya udah mendukung, tapi pada saat dia ngomong tiba-tiba jelek. Kayak apa sih ini orang gitu kan. Cakep juga kalau kita ngomong gak nyambung, males gak sih untuk ngobrol sama dia gitu kan. Jadi ya komunikasi itu adalah satu hal yang penting. Gak hanya untuk orang kayak kita kerja, tapi dalam kehidupan sehari-hari, bahkan kita belanja ke pajak sekalipun, Tetap butuh komunikasi gitu. Karena memang komunikasi itu selain dia menampilkan sisi diri kita, tapi itu juga secara nggak langsung itu nunjukin bahwasanya kita itu orang yang berbeda gitu loh. Pastilah hanya dengan komunikasi orang bisa menilai kita loh. Jadi komunikasi itu harus dikuasai. Ya, jadi mungkin kalau aku bisa tarik simpulan, dulu katanya dari mata jatuhnya ke hati, dari fisik jatuhnya ke hati. Sekarang bukan hanya mata aja, mata, telinga, ya semua indranya itu berkumpul semua baru jatuhnya ke hati kalau zaman sekarang ya. Benar-benar. Apalagi anak muda zaman sekarang ya, aku lihat kayak ngomong tuh mungkin asal ceplos-ceplos, apalagi di media sosial juga kadang keluar-keluar nggak jelas gitu. Cobalah keluar-keluar kalian itu yang agak lebih berbobot sedikit gitu loh, yang penting-penting. Boleh cakap-cakap sampah, tapi sampahnya juga yang agak kadang-kadang slip karena sedikit yang berbobot itu, biar nggak nampak kali sampahnya. Gitulah kasarnya ya kan. Jangan kesannya nanti, apalagi anak-anak Medan nih, jangan nanti kesannya nampaknya yang kasar-kasarnya aja. Orang Medan kan terkenal dengan intonasinya yang keras, ya kan, dialeknya yang sangat kental dan segala macam. Tapi bagaimana caranya kita menyampaikan bahwasanya memang anak Medan keras apa rupanya, tapi kami keras ngomong apa adanya pun berbobot gitu loh. Jadi kita mau kasih tunjuk hal itu, jangan keras-keras nggak jelas gitu. Harus adalah hal sisi positif yang ditunjukkan gitu. Jadi ibaratnya badan boleh kecil, ucapan berat, berbobot, ada isinya gitu ya. Oke, nah jadi mungkin Kak Putri sekian dulu perbincangan kita pada hari ini. Kita lanjutkan di belakang nantinya. Kalau teman-teman mau mungkin boleh lihat sesi berikutnya. Jadi teman-teman terima kasih telah bergabung bersama kita di Making You Better You Show bersama dengan Kak Putri Mentari Sitanggang. Ya, tepuk tangan dong buat Kak Putri. Yes, thank you banget ya Kak Putri telah berkenan untuk hadir di Making You Better You Show. Ya, makasih ya aku udah diundang ke sini, terus aku bisa ngobrol-ngobrol, cerita-cerita ya. Memang mohon maaf kalau aku misalnya ada salah-salah kata atau misalnya ada yang aku sampaikan kurang berkenan, tapi ya semoga bisa menjadi. To me it was such an insightful session for me. Jadi sebagai penutup, tadi pertanyaan terakhir, sekarang penutup. Tapi penutupnya apa sih pesan yang ingin Kak Putri sampaikan buat teman-teman yang lagi di luar sana, yang lagi mungkin berjuang juga di luar sana untuk mencapai titik yang mungkin mereka tidak pernah bayangkan di dalam kehidupan mereka. Aku selalu suka sesi pesan-pesan ini. Ya, buat teman-teman yang di luar sana yang masih berjuang, masih belum bisa mendapatkan apa yang kalian inginkan, dan pada saat kalian masih berjuang, ada banyak orang-orang yang gak suka dan selalu menjatuhkan kalian. Kalian harus ingat bahwasanya kita gak bisa paksa untuk setiap orang bisa support kita. Kita gak bisa paksa orang untuk dukung kita sepenuhnya. Tapi ingatlah bahwasanya hal pertama yang harus kamu senangkan, kamu banggakan adalah dirimu sendiri. Tuhan menciptakan setiap orang itu pasti dengan kelebihannya, dan apa yang udah Tuhan kasih, itulah yang harus kamu unggulkan. Dan kamu harus kasih tunjuk bahwasanya tidak apa lambat, tidak apa aku belum dapat sekarang, tapi nanti pasti aku akan kasih tunjuk bahwasanya memang aku bisa. Dan aku bisa membuktikan bahwasanya aku tidak seperti seburuk yang kalian sampaikan gitu loh. Semua orang punya sisi gelap dan terangnya masing-masing. Tapi bagaimana cara kita nunjukin terangnya kita itu? Seperti namanya, Putri Mentari Sitanggang. Yes, karena
Ya, aku setuju banget dengan kata-kata yang Kak Putri bahwa kalau misalnya itu belum waktunya, mungkin bukan berarti Tuhan gak mau kasih itu buat kita. Tapi mungkin aja ini belum waktu loh. Usaha terus, usaha sedikit lagi. Dan ketika waktunya tiba, ya Tuhan akan berikan itu untuk kita gitu ya. Jadi nggak ada istilah yang namanya udah aku menyerahkan itu nggak sama aku. Dan aku yakin dalam hidup Kak Putri juga mungkin nggak pernah ada istilah. Karena kita percaya bahwa Tuhan itu selalu ada dalam kita, selalu menyayangi kita. Hanya masalah timing, masalah waktu, dan masalah usaha pastinya. Setelah kita menyaksikan dan setelah kita mendengarkan usaha Kak Putri yang sedemikian berjuang dalam dunia pageant, dalam dunia daftar, luar biasa sekali. Ya, so grateful to have you today. Terima kasih. Dan teman-teman pastikan untuk terus pantengin Making You Better You Show karena di sini Anda akan terus mendapatkan informasi-informasi yang mungkin tidak Anda dapatkan di dunia sosial media di luar sana. Dan kita juga ada di Spotify loh, jadi jangan lupa ikutin terus kami setiap hari Sabtu jam 10 pagi. See you in the best shape of you.